Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan, sungguh luar biasa penyertaannya Tuhan buat setiap kita. Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar setiap hati kami boleh disegarkan Tuhan Yesus oleh firman kebenaran-Mu yang akan kami percakapkan pada pagi hari ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari naikkan syukur-Mu, katakan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Pagi hari ini mari perkatakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Ucapan terima kasih kami Tuhan. ku berterima kasih Buat setiap berkat-Mu Yesus. berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri,
dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Sama-sama kita katakan. Ku naikkan syukurku Buat setiap kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya penyertaan-Mu buat kehidupan Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Tak habis-habisnya kita yang luar biasa. Nyanyikan nyanyian baru dari dalam mulutmu. Perkatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Ya Tuhan yang hebat. Dia yang selalu melindungi kehidupan. Naikkan syukur yang baik yang kasih dan setia-Mu Tuhan Bersembah Kau tak pernah habis. Agungkan nama-Mu, Kau Tuhan Selalu baru Tuhan, selalu baru, tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu kami puji kebesaran-Mu, kami puji kebesaran-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar. Kami puji nama-Mu yang kudus. Sudah dahsyat Engkau Tuhan, tak pernah terlambat pertolongan-Mu, tak pernah terlelap Kau menjagaku Tuhan. Sebab Kau kota bentengku, Kau gunung batuku Tuhan, kubu bertahan
Tuhanku, Allahku yang ku percaya. Yesus, biar namamu yang dimuliakan. Terpujilah Tuhan, Kami berterima kasih Tuhan. terima kasih, kasih Tiada terhukum melimpah setiapmu Tuhan. baru, selalu baru Yesus. Kau yang ku andalkan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima Isi hati kasih berseru meninggikan, kami berseru Kau hadirat yang paling Tuhan. Tuhan yang dalam hidupku, melalui hatiku, melalui pikiran kami, dengan kasih-Mu, dengan firman-Mu Tuhan. Terbatas kasih-Mu. Bersara jangan berkarya, Kau yang bersara dia di atas Biarlah kebesaran-Mu, biarlah kebesaran-Mu Tuhan berbicara dalam menikmati kehadiran-Mu Tuhan, menikmati kemurahan-Mu. Aduh yang besar, Biar setiap pujian kami Tuhan hanya untuk membesarkan nama-Mu. Biar setiap nyanyian baru Tuhan yang kami nyanyikan hanya boleh meninggikan nama Tuhan saja. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. terima kasih Yesus. Puji syukur Hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Buat kebaikan Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur Hanya bagi-Mu. Terima kasih
hanya bagimu. Terima kasih Yesus, puji syukur, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan baru daripada-Mu. Berikan kami Tuhan Yesus pagi hari ini iluminasi, sehingga apa yang kami sharing pagi hari ini dapat menjadi sesuatu berkat rohani di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong setiap kami yang hadir setiap pagi hari ini, baik yang menyaksikan secara online maupun yang hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami. Kami mau serahkan Tuhan, sharing firman Tuhan kami ini di pagi hari ini hanya di dalam satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang siap-siap sharing sama-sama katakan amin. Oke. Ya, shalom. Shalom. Oke. Ya, dikasih dekat mic-nya toh biar kedengaran Shalom. suaranya gitu loh. Oke, baik. Sesuai dengan apa yang kita sharingkan sebelumnya, kita akan berbicara mengenai yang namanya di dalam berapa kemarin itu saya sharing ya. Sebentar, saya harus merubah ini ya. Saya rasa nggak ada lagi urusan dengan soundnya ya, soundnya sudah lumayan bagus ya. Nah, kita buka sama-sama di dalam ya, bahan saya sudah ada. 1 Korintus 12. Kita buka sama-sama 1 Korintus 12. Ayat 12 sampai dengan 27. Oke, kita akan baca bergantian ya. Semuanya dapat ya, bergantian. Semuanya dapat, dimulai dari saya, nanti Vero, kemudian dan seterusnya ya. Banyak anggota tetapi satu tubuh, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semua adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sudah ya? Oke, baik, amin.
Pagi hari ini kita akan belajar ada satu konsep yang penting di dalam kita mengatakan gereja kita adalah home, gitu ya. Karena kan biasanya gereja-gereja tertentu mengatakan welcome home, ya, gitu ya. Gereja tertentu, tapi kita kalau di tempat ini saya yakin kita bukan jargon. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, ya kan. Kita bukan jargon, tapi kita betul-betul di tempat kita memang betul-betul adalah home, rumah. Oke. Dari pembacaan kita mungkin ada yang mau sharing dulu pertama apa yang didapatkan terkait dengan my home. Silakan. Langsung tunjuk tangan dan berkata-kata. Silakan langsung. Ada? Ya, apa sih? Ada enggak kalian dapatkan sesuatu dari apa yang kita baca terkait dengan my home? Terkait dengan gereja mungkin. Silakan. Ayo. Vero, silakan Vero, jangan malu-malu. Oke, baik. Oke, baik. Ya, sesuai dengan yang kita baca tadi, kalau menurut bukan menurut saya, berdasarkan yang kita baca. Gak apa-apa, menurut Vero juga gak apa-apa Ya, kan? satu hal yang saya pelajari bahwa ternyata orang-orang yang kita temui dalam gereja misalnya itu bukan satu kebetulan, tapi semuanya pada posisi-posisinya memang sudah dirangkaikan untuk membentuk satu tubuh gitu. Jadi kayak misalnya GG, ternyata dia berfungsi di sini sebagai mata, misalnya matanya saya. Oke. Maksud mata dari tubuh ya. Sorry. Mungkin tangan ya kan? Bisa tangan, ya, bisa kaki dan itu semuanya kita di sini membentuk satu kesatuan, misalnya tubuhnya Kristus. Jadi kalau yang bagian netralisir racun apa namanya? Ginjal. Siapa yang ginjal di sini berarti? Kamu netralisir racun. Oke. Iya. Jadi misalnya seperti itu, kita di sini sudah satu rangkaian tubuh. Jadi misalnya GG dengan segala kelebihannya dan teman-teman yang lain dengan segala kelebihannya, kita semua adalah satu tubuh di dalam Kristus. Jadi masing-masing dengan fungsinya yang telah Tuhan tempatkan masing-masing. Jadi kita enggak bisa bilang enggak bisa iri sama apa yang GG punya atau rival punya. Misalnya kita enggak bisa punya suara yang seperti rival atau punya sisi ekstrovert yang seperti rival atau keramahan yang seperti rival, ya kita bisa belajar tentunya. Tapi enggak bisa iri dengan apa yang orang lain punya karena masing-masing sudah diberikan fungsi dan pada tempatnya begitu. Tuhan enggak pernah salah mengirim orang pada tempatnya. Dan pada waktu Tuhan mendesain kita, dia sudah tahu tujuannya untuk apa gitu. Sebagai tubuhnya Kristus. Di sisi lain mungkin sebagai GG, sebagai rival, sebagai Ayu dan kita semua tidak bisa juga menghakimi orang lain. Kenapa saya bisa, kamu enggak bisa gitu. Karena masing-masing seperti yang tadi saya bilang sudah punya fungsinya masing-masing. Nah, kadang dari dua sisi ini kita saling ada yang saling iri, ada yang saling mungkin bilang kayak kenapa dia terus, atau dari sisi yang dia terus ini bilang kenapa bukan dia? Kenapa saya terus gitu. Nah, itu mungkin bisa dari pihaknya mungkin kita belum mengerti kenapa kita terus dan kenapa mungkin orang lain terus. Tapi kalau di sisinya seorang pemimpin, dia akan melihat, oh ini memang anak cocok di sebelah sini, gitu. Itu bagiannya dia. Dia sebagai tangan atau dia sebagai kaki. Memang kalau enggak ada dia ya enggak berjalan gitu. Misalnya seperti itu di fungsinya masing-masing. Terus ada bagian yang lemah, misalnya kita, bisa. Terus lanjutkan aja. Misalnya di dalam tubuh kita, terus terus kita tutup gitu ya. Oke, terima kasih. Misalnya salah satu anggotanya kita, misalnya satu jari saja kena misalnya sesuatu dan kita satu tubuh merasakan sakitnya itu. Enggak cuma jari yang berteriak, tapi kayak satu tubuh kita juga, aduh jariku sakit. Ya, kayak kita merasakan hal yang sama dengan apa yang jari ini rasakan. Nah begitu juga terjadi harusnya di dalam gereja gitu.
misalnya salah satu orang mengalami kelemahan, entah itu secara spiritual, asik, secara mental dan fisik, harusnya sebagai gerejanya Tuhan, sebagai satu tubuhnya Tuhan, kita juga merasakan itu yang normal. Kalau kalau yang tidak normal ya Yang mungkin agak lain ya. yang agak lain ya mungkin akan cuek begitu dengan kelemahan satu anggotanya. Mungkin itu dari saya, dan sebagai gereja yang sehat, ya kita harus saling memperhatikan agar ya sehat satu tubuh gitu. Nggak cuman bagian tangan, nggak cuman bagian yang lain, atau mungkin bagian luarnya saja yang sehat tapi dalamnya sakit, juga perlu perhatian gitu. Oke. Oke. Sip, keren. Oke, saya menangkap ada beberapa hal. Yang pertama itu, saya tadi dengar ada kata sebenarnya dari yang kita itu namanya diperlengkapi. Kita diperlengkapi dengan orang-orang yang memang nanti akan membantu dalam pelayanan kita. Yang kedua yang saya tangkap tadi, jadi sehingga nggak boleh iri-irian gitu, karena setiap orang sudah punya karunia dan talenta masing-masing yang diberikan sama Tuhan. Dan yang terakhir, yang apa tadi nih, saya agak lupa nih. Ya, saling memperhatikan ya. Iya, saya mendapatkan 3 kata itu di apa yang disampaikan oleh Vero ya. Tapi sebelum itu saya mau sapa-sapa dulu ini yang belum nongol. Saya suruh leader ngomong ini, yang saya suruh watching. Tama, ayo Tama, mana Tama? Tama. Oi Tama, tulis dulu, hadir Kak. Cerin, siapa lagi ya? Cynthia, Pulu, Kiro, halo, ya. Absen dulu semuanya. Bangun jika. Nanti dia tulis chatnya jam 7 pagi, jam 10. Gitu ya. Oke, silakan ada yang lain. Kita dapatkan beberapa hal yang penting. Ya. Gitu. Tapi memang begini, gereja pasti akan selalu diperlengkapi dengan orang-orang yang memang Tuhan sudah siapkan. Gitu. Tetapi nanti kita punya tugas juga. Jadi bukan hanya kita minta diharapkan diperlengkapi, tapi begitu orang itu orang yang mau memperlengkapi kita datang, maka kata memperlengkapi harus ketemu dengan kata memberdayakan. Nah, gitu. Percuma kalau kita dikirimin orang, tapi kita nggak pernah memberdayakan. Oke, nanti saya akan jelaskan itu, karena begini ya. Tapi sebelum kita lanjut, yang penting gini, saya mau kita punya landasan berpikir begini. Kenapa kita disebut dengan, kenapa kok home? Kan ada house, ada home. Home itu cenderung kepada isi, karena menunjuk kepada keluarganya. House menunjuk kepada bangunannya. Nah kita, waktu kita ngomong judulnya My Home, berarti kita menunjuk kepada keluarganya. Nah di dalam sebuah keluarga, dia pasti punya anggota, nggak cuman sendiri. Ya kan? Nah kenapa lalu kemudian kita meminjam, saya pakai kata meminjam lagi, meminjam dari apa yang dikatakan di dalam oleh Paulus dalam 1 Korintus 12 ini. Ya kan, satu kepala dan satu tubuh dan banyak anggotanya di dalamnya. Karena sebenarnya konsepnya hampir sama. Nanti kita akan menemukan apa sih konsep yang seharusnya home itu kita lakukan di dalam keluarga besar kita, di dalam komunitas kita. Gitu ya. Jadi memang kenapa sih nyambungnya kemana kok tubuh ini bicara tentang tubuh Kristus, tetapi kok home gitu ya. Karena begini, intinya konsep home atau rumah itu juga ada menunjuk kepada tubuh Kristus. Gitu ya. Jadi itu dulu. Kita harus mengerti itu dulu. Supaya waktu kita membaca ini kok home ya. Gitu. Kita ngerti bahwa ya memang ini menunjuk kepada orangnya, yaitu kita semua. Gitu ya. Jadi kita sudah dengar kata diperlengkapi. Perhatikan, dimanapun kita berada, kalau kita sudah minta berdoa, saya masih ingat dulu kita sering di dalam doa kita minta apa? Pemain musik, kita minta dikirimkan pelayan-pelayan ya, ingat ya, Vero juga ingat, saya rasa Rival juga ingat, kita minta itu dan kita sudah terus diperlengkapi dengan orang-orang. Gitu ya, saya masih ingat nih, kalau kalian jeli ya. Ini Hakia, mana Hakia ya? Perhatikan nggak waktu Hakia, dia kan datang ke sini dengan mau sakit gitu ya, dia mau dioperasi. Dan dibandingkan semuanya yang bisa mendesain ya cuman Hakia dan Jody tentunya, dengan segala keterlambatan, mohon maaf Jody ya, mohon maaf.
Dengan segala keterlambatanmu, kita butuh orang loh. Tapi ada sebuah masa transisi di mana tiba-tiba ada seseorang yang mengechat, "Weh, tolong dulu ya. Sudah busuk imanku ini." Kan? Itu masih ingat kan? Ada orang. Nah, kalau kita mengerti itu, ada masa transisi di mana tiba-tiba kita diperlengkapi sama GG yang bisa juga mendesain. Walaupun desain pertamanya saya bilang, oh orang ini minimalis banget, kita butuh yang agak rame sedikit gitu kan. Kemudian Hakia sampaikan, bilang ini agak rame sedikit. Dan sekarang begitu Hakia sekarang lagi dalam masa-masa pengobatan, masa-masa pemulihan, kita di cover gitu loh. Nah coba perhatikan sama orang-orang yang sudah daftar di pelayanan, itu sebenarnya kita lagi diperlengkapi. Gitu. Nah kalau kita sudah diperlengkapi tapi kita tidak memberdayakan, yang salah kita atau Tuhan? Kita yang salah. Gitu ya, itu silakan. Itu, jadi kita dapat kata perlengkapi. Tapi nanti apa hubungannya dengan My Home? Ini karena kalian dapatkan, saya belum bagikan apa yang saya dapatkan kaitannya dengan home nanti itu ya. Itu. Oke, silakan siapa lagi yang mau berbicara? Saya berikan kesempatan. Silakan. Saya. Oke. Oh iya, ayo. Tolong kameranya di zoom. Jangan terlalu zoom. Jangan terlalu zoom, biasa saja. Sebelum saya jelaskan sedikit yang kutangkap Kak, kenapa ini Paulus tiba-tiba kirim surat ke Korintus, jemaat Korintus? Kenapa? Kau bertanya atau gimana? Saya bertanya. Oh bertanya. Karena begini, memang gini ya, di Korintus itu memang ada perpecahan. Itu pertamanya. Ada perpecahan di komunitas di sana, itu ada perpecahan. Pada saat saya ngomong komunitas, berarti itu bisa berarti gereja, bisa berarti keluarga, dan bisa berarti apapun juga gitu loh. Ya, nah itu memang ada perpecahan. Ya, makanya nanti kalau kita baca di Korintus ini ada banyak karunia tapi satu tubuh dan lain sebagainya, itu memang karena ada seperti itu. Dan di sana kan jemaatnya masih baru ya. Ini kan benar-benar jemaat di Korintus itu jemaat yang baru-baru dibentuk pasca Tuhan Yesus naik gitu loh. Pasca pemberitaan Injil. Ya, bersamaan dengan pemberitaan Injil. Jadi itu yang menyebabkan. Jadi ini jemaat yang ada di Korintus hasil pengembalaannya Paulus atau? Saya belum saya agak lupa ya. Kenapa dia kayak istimewa sekali di Paulus? Karena memang Paulus ini yang gini, kalau kita melihat hampir semua di Korintus, hampir semua perjanjian baru diisi oleh tulisan-tulisan Paulus, betul ya? Karena memang sebenarnya Rasul ke-12 yang harusnya menggantikan Yudas itu, kalau menurut pandangan saya itu Paulus harusnya, gitu. Karena Paulus dari semua murid Yesus, dari semua rasul-rasul ini yang paling mumpuni, paling pintar, karena punya background seorang Yahudi, masuk dalam Sanhedrin balah dia, gitu ya. Nah Paulus karena setelah dia masa pertobatannya yang kejadian di Damsik, kemudian dia sangat radikal untuk Tuhan. Dia memberitakan Injil, lalu kemudian mereka membentuk komunitas, yaitulah di Korintus, gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Itulah kenapa dia nulis begini. Nah ini dia nulis begini, artinya kan sudah ada itu jemaat, dia sudah bentuk, sudah pernah dilakukan penginjilan di sana, dan sudah ada orang percaya yang membentuk komunitas, gitu loh. Nah tetapi di dalam pertumbuhannya, ingatkan namanya pertumbuhan, di dalam pertumbuhan tidak selalu mulus, pasti selalu ada yang namanya percekcokan ya, itulah seperti itu ya. Karena memang hal itu diperlukan dalam komunitas, hal itu bukan sesuatu yang tabu. Menurut saya di dalam gereja pun nggak usah gini lah. Ada nggak di sini di rumahnya nggak ada pernah berantem? Ada? Papa mamanya, engkau sama papa mamamu, atau papa mama sama papa mama gitu ya, papa sama mama, terus papa sama kamu, mama sama kamu, ada nggak yang nggak pernah berantem? Kalau kalian nggak pernah berantem berarti bukan keluarga. Iya dong, berarti kita nggak pernah ngomongan, kita nggak pernah komunikasi, kita tidak punya ikatan. Karena salah satu orang punya ini ya, bukti salah satu orang itu punya hubungan atau ikatan pasti ada komunikasi. Nah kalau sudah namanya komunikasi, pasti ada resiko yang namanya cekcok, iya kan? Pasti ada perselisihan, pasti ada apa gitu loh. Gitu. Nah justru itu membuktikan bahwa mereka punya komunikasi atau interaksi satu sama lain gitu loh. Nah kalau misalkan nggak pernah berantem,
nggak pernah saling cekcok, nggak pernah ini, nah, itu kan aneh. Ini ngomongan atau enggak? Dua kemungkinan. Kalau dia nggak pernah begitu berarti dia kuburan. Kan sepi itu kuburan, nggak pernah ada orang. Nah, gitu ya. Oke, terus? Satu hal mungkin yang saya tangkap dari pembacaannya kita, ternyata dalam satu anggota tubuh itu perlakuannya tidak bisa sama rata. Yang kupahaminya dari segi organisasi selama ini, apa yang menjadi tugas masing-masingmu itu harus kau penuhi dengan perlakuan dari pemimpin yang sama. Entah itu mungkin dari divisi ini, bakalan dicari masing-masing dengan tuntutan masing-masing yang sama. Dan dari pembacaan ini saya lihat ternyata ada beberapa tempat atau ada beberapa orang mungkin kalau kita bawa ke dalam lingkungan gereja yang perlu diberikan perhatian lebih khusus, perhatian lebih kayak yang di di ayat yang ayat 23. Ya, ayat 23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang elok kita berikan perhatian khusus. Tidak berikan perhatian khusus. Yang tidak elok kita berikan. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok kita berikan perhatian khusus. Cocok nih. Ini yang kayak dari semua yang juga dijelaskan sama Kak Vero, ini juga salah satu yang saya dapat. Oh ternyata dalam suatu komunitas atau suatu tubuh ini kita tidak bisa samaratakan semua orang. Harus melihat kebutuhan khususnya. Oh ini dia seperti ini dia seperti ini. Berarti di dalam tubuh ini kita perlu lebih mengenal satu sama lain ternyata. Apa sih yang dibutuhkan si tangan, apa sih yang dibutuhkan si mata, yang dibutuhkan si kaki. Perlakuannya kita ke si tangan ternyata harus beda dengan perlakuannya kita terhadap si mata. Masing-masing punya tempat, tugas, tapi ternyata perlakuannya masing-masing juga. Iya, perlakuan satu sama lain juga ternyata berbeda. Tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Kesimpulannya pagi hari ini juga adil itu tidak harus selalu sama. Adil itu bukan sama, ya betul ya. Tapi adil itu diberlakukan sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi keadilan itu bukan kesamaan. Jadi mohon maaf nih misalkan, ya kan, Tita saya belikan es krim. Ayu enggak apa-apa kalau dibelikan es krim kan begitu. Apa-apa sih? Apa-apa kalau itu ya. Es krim kayaknya bukan fungsi lagi guys ya. Itu bukan special treatment kalau ini ya. Bukan kebutuhan khusus ya. Bukan. Kalau es tontong itu di luar dari itu. Ya gitu ya. Jadi kalau misalkan jadi contoh misalkan kalau kita di dalam komunitas gereja kita, kalau yang multimedia kita belikan kamera mahal ya kan, barang-barangnya mahal, alat musik lah ya kan, pemain keyboard kok sudah dibelikan keyboard baru, terus ini kok WL kok belum dibelikan, masih pakai yang itu terus mic-nya kayak gitu-gitu ya. Gitu ya. Saya mengerti kok perasaanmu Rival ya. Mungkin kalau misalnya dari kalau kita berpikir selama ini kayak harus sama misalnya. Ya kalau misalnya multimedianya dapat kamera terus kita mau sama, yang WL juga dapat kamera. Itu kan? Selama ini kan pemikiran kita yang adilnya yang model begitu. Ya kau bayangkan aja berarti enggak kau pegang mic di situ, kau pegang kamera ya kan? Bagaimana begitu. Coba? Mungkin nyanyi sambil pegang bukan? Buat selfie no. Mungkin. Bukan, nyanyimu pakai kamera ya kan? Gimana coba? Oh, tidak. Sesuatu yang ada baru. Suaranya masuk. Yes. Sesuatu yang baru yang didapat tentang keadilan di sini. Iya kan, sesuai adil dengan tidak harus selalu sama begitu ya. Tapi ingat ya, diperhatikan dengan ayat 25. Supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Gitu ya. Ditutup dengan di ayat yang 25, supaya saling memperhatikan. Nah, itu. Jadi meskipun perhatiannya tidak selalu sama, tapi sih gini ya, pernah enggak kita berpikir bahwa itu juga sama, perhatian saya ke kalian semua itu memang tidak bisa juga sama, ngerti enggak maksudnya ya? Ada orang yang tipenya itu tidak selalu gerisih kalau diperhatikan terlalu berlebihan, tapi ada orang yang kalau misalkan tidak diperhatikan sedikit aja
dia bisa ngambek. Benar nggak sih? Iya Contoh, kan? hari. Contoh Tita. Hari sih. hari Gitu ya. sih. Nanti saya akan jelaskan lagi ya. Nanti saya akan jelaskan. Oke, siapa lagi nih? Silakan. Sudah. Oh masih ada. Oh ayo sudah. Ini Kanja siap sekali nih atau Oh, rival? oke. Saya dulu. Oh rival, oke. Jadi yang saya dapatkan pada pagi hari ini dari pembacaan kita, dapat rema. Ah, Asik. Memang ini, tolong kameranya jangan terlalu di zoom ya. Yang saya dapatkan dari pembacaan kita pada pagi hari ini dengan apa hubungannya dengan kita gereja di tempat ini. Ternyata Tuhan itu tidak pernah salah dalam menciptakan atau menempatkan kita seperti itu. Kalau itu sudah pasti. Ya, ya, Kalau dia pasti. salah berarti bukan bukan Tuhan. Pasti memang itu. Iya. Manusia. Saya manusia. Dan apa sih hubungannya dengan gereja? Nah, di sini itu poin yang pertama. Terus poin yang kedua itu ternyata kita dalam satu komunitas, dalam satu gereja itu ternyata saling membutuhkan dan tidak ada yang bilang, oh saya tidak butuh kau itu. Dalam misalnya, dalam multimedia, saya tidak butuh multimedia, enggak usah Mi. Saya JWL. Nah seperti yang dikatakan dalam Saya tahu. Apa Karena ini, Kak? kalau misalkan multimedianya terlambat salah juga kau maksudnya. Tuh. Ya betul. Ternyata saling membutuhkan ya ternyata. Tidak begitu juga Kak. Kan dia sekarang sudah multimedia toh. Jadi kayak nggak bisa bilang kayak udah Pro bisa presenter, pegang nah pro presenter remote. beda sama Nah. kameramen itu beda. Dia baru kameramen. Dia kayak nggak bisa bilang kayak nggak butuh rival karena dia cuma WL di multimedia nggak butuh karena akhir-akhir ini sudah butuh rival. Sudah pegang kamera, Iya, pegang remote. sudah pegang remote. Sudah pegang remote. Ini karena saya tahu sebelum dia naik WL gitu. Woi, liriknya jangan telat nah. Dia sudah bilang memang sama anak pro presenter, anak multimedia di belakang. Jangan terlambat nah. Gitu. Apalagi bahasa Inggris. Dia sudah Lanjut, mengerti lanjut. perasaanmu gitu ya. Oke, terus Dikatakan next. dalam ayat 21, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada laki-laki, kaki, aku tidak salah, kaki, Kaki. aku tidak membutuhkan engkau. Nah, jadi dalam suatu komunitas, dalam suatu gereja tubuh Kristus yang sehat, tidak ada yang saling berkata saya tidak membutuhkan engkau. Sebaliknya seperti itu, saya juga tidak membutuhkan engkau. Jadi memang dalam suatu gereja itu kita harus tetap diperlengkapi, bagaimana saling membutuhkan, bagaimana saling memperlengkapi. Tidak ada yang betul-betul menonjol atau bagaimana, tetapi kita harus saling menutupi. Jika misalnya dalam bagian ini kita lebih, di bagian sebelah kita kurang, kita harus saling menutupi atau saling membantulah. Seperti yang Kak Ezra tadi sampaikan, bilang yang salah itu siapa kalau ada Tuhan kirim orang-orang terus kita tidak berdayakan, yang salah adalah kita. Jadi bagaimana kita harus saling memberdayakan atau saling dapat menggunakan kemampuannya atau menggunakan kelebihannya, memberdayakan kelebihannya agar suatu yang masih kurang dapat tertutupi. Jadi seperti itu. Oke, good. Jadi yang rival mau katakan itu adalah kita itu sebenarnya saling membutuhkan, ya, terlepas dari perannya besar atau perannya kecil, gitu ya. Kita itu saling membutuhkan. Jadi saling membutuhkan itu berarti tidak berbanding lurus dengan peran. Nanti tidak maksudnya ya. Dengan peran kita, misalkan kita cuma parking ministry, ya bukan berarti kita tidak membutuhkan WL gitu kan, tidak membutuhkan gitu. Walaupun tidak ada hubungannya, cuman ya kita semua saling membutuhkan. Dan yang paling penting tadi adalah kita saling menutupi kekurangan. Contoh misalkan kayak kemarin kameramen di Ibadah Raya tidak ada, akhirnya rival menjadi kameramen. Itu saling menutupi gitu ya. Yang penting pesan saya jangan pelayanan lalu tipes gitu ya. Ya. Oh, iya. Tapi kok hangat-hangat juga kan hari Selasa atau hari Rabu. Salah saya sendiri Kak, keluar enggak pakai jaket. Nah itu ya, bisa kan pakai jaket ya. Berarti kita dapat kesimpulan bahwa di dalam sebuah komunitas memang kita harus saling backup cover gitu ya. Apalagi sebulan 2 bulan inilah. 2 bulan ini betul-betul kita kekurangan tenaga karena teman-teman kita pada pulkam. Yang pulkam cepat-cepat balik. Pulang cepat. Cepat-cepat balik, cepat-cepat balik.
hari ini saat Kita- engkau Saya sudah mendengar sebut namanya suaraku. tadi di awal, di menit keberapa begitu? Kita mulai tipes. Gitu ya. Gitu kita sudah mulai ini. Oke, next ada lagi yang Aduh, Hari sudah moncong-moncong mulutnya, kayaknya sudah tidak tahan lagi untuk berbicara. Wih, ada Ai, catatannya. sudah dicatat dari. Oke, Hari coba mau kok. Ya, oke, Anjas. Anjas, silakan Anjas. Cari dulu, tidak dicari ini Anjas. Dibaca. Siapa lah itu siapa? GG. Silakan GG. Tita. Siapa? Gitu. Ayo. Kau mau Hari, lihat Ayo Hari mau. cepat kok. Hari deh. Ini salah satu anggota yang perlu diperhatikan. Oke, jadi Yang perlu diberi perhatian lebih ya. Iya. Bagian rapuh. Bagian rapuh. saya enggak butuh sih. Wih. Astaga pulang. Kalau saya kurang lebih semuanya kan sudah disebutkan toh KS, jadi kayak apa pi? Wah, kalau saya dapatkan lagi mau ke apa? Iya, jadi Oh iya. apakah tunggu dulu. Kalau saya kurang lebih sama lah kayak mereka, jadi kayak kalau yang saya dapat tentang my home itu kan tadi Kak Esra juga berbicara tentang sebuah keluarga. Mungkin saya menangkapnya dalam bentuk komunitas karena kan kita lebih sering mengenal juga komunitas. Jadi kalau dalam suatu komunitas tuh pasti tadi pokoknya sudah sangat sering tadi dibilang juga selama pembahasan berapa menit ke belakang tadi pasti dibilang tentang memperdayakan, dibilang juga apa tadi yang memperlengkapi. Iya, kita tuh selalu diperlengkapi, jadi kayak semuanya itu kita yang ada dalam suatu komunitas itu kita semua sebenarnya tuh saling terhubung dan saling apa ya? Nyanyi dulu kalau gitu. Ku terhubung denganmu. Bohong. Jadi kita tuh walaupun berbeda, tetapi Tuhan tuh sudah mengirimkan kita dengan tujuan yang berbeda juga, tapi dalam satu tubuh, begitu Kak. Kalau misalnya di Gol CC, kalau Nabilang itu tukang vendor baju Gol CC, apa nih? Oh, karena melucu toh. Jadi kalau misalnya di Gol CC itu kayak kita banyak nih, leadernya lumayan banyak, tapi apa sih tujuan kita? Saya bertanya betulan. Astaga dia belum tahu tujuannya. Menuai jiwa bagi Tuhan kan? Itu. Ya. Satu tujuan kita tuh untuk menuai Tujuannya jiwa. sama, Tujuannya sama, fungsi yang tapi berbeda. dengan fungsi yang berbeda. Iya. Misalnya Sandi Badi kameramen, lihat. Dia lagi- kameramen dia juga. Lagi bolak-balik itu. Tuhan memperlengkapi engkau, bro. Makanya di kampung pulang Mikasya. Iya kok dong ya. Bukan, makanya kalau dihubungi sama Ayu, balas itu chatnya. Iya, balas chat. Inisial. Semuanya. Lanjut. Terus kalau saya apa lagi? Tunggu dulu. Banyak sekali kayaknya karena memang sudah dicatat. Parah. Wih, luar biasa. Tadi malam perenungan sampai jam 3. Saya tahu. Jam 3, kalian apa yang kalian lakukan berdua masuk ke dalam. Siapa ini? Saya lihat di CCTV. Wah. Apa ya? Kayaknya sudah kusebut juga semua deh, kayak keragaman anggota. Wih. Jadi bagaimana walaupun dengan watak yang berbeda-beda. Asik. Bineka Tunggal Ika. Yes, benar. Saya kan Indonesia parah, jadi Indonesia parah. Indonesia parah banget. banget gitu. Jadi tadi juga disebut kayak keragaman itu mungkin di ayat 14 sampai 20-an kayaknya. Jadi di situ menjelaskan bahwa tubuh Kristus terdiri banyak anggota yang berbeda-beda,
tapi semua anggota tersebut membentuk satu tubuh. Mungkin itu maksudnya kita memiliki fungsi atau tujuan yang berbeda juga kayak tadi aku bilang, tapi bagaimana kita disatukan oleh Tuhan dalam satu tubuh, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat tinggal Indonesia. Haleluya. Tuhan itu dahsyat. Siapa next? Anjas, oke silakan Anjas. Saya sudah. Siapa lagi silakan? Ayo. Rival bede lagi. Ada lagi rival. Ayo silakan. Gigi silakan Gigi. Saya sedikit dapat rema lagi dari Tuhan pada pagi hari ini. Kembali saya membaca ayat 17 dan 18. Tadi memang sedikit tersentil untuk kayak Tersentil noh. Tersentuh. Berarti kayak rasa lucu kalau memang kita kembali bayangkan. Nah, dikatakan seperti ini. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andaikan seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Kembali ke home, kembali ke gereja atau komunitas. Coba bayangkan, bagaimana ketika semua yang jemaat itu adalah pendeta? Siapa yang mau dengar? Siapa yang mau dengar atau siapa yang mau khotbah begitu kan? Sharing noh. Iya, terlalu banyak yang khotbah. Terlalu banyak, jadi kayak maksudnya tujuan kan misalnya orang pada tujuan utama kan dengar satu orang untuk berbicara di depan seperti itu. Dan di ayat 18, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Dahsyat Tuhan Yesus. Kalau tidak dahsyat berarti saya sendiri. Nah, jadi memang Tuhan sudah memang merancangkan atau mendesain sebegitu rupa, sebegitu indah. Ketika Tuhan kembali lagi kepada gereja, telah diperlengkapi, berarti sudah ada misalnya seperti kayak Esra, atau sudah memperlengkapi secara khusus, memberikan hikmat yang lebih kepada dia untuk bagaimana membawa kita yang datang kepada jemaat, atau bagaimana kepada kita sebagai anak-anak muda untuk mengarahkan kita untuk ke depan yang maksudnya iman kita yang semakin bertumbuh kepada Tuhan. Jadi dari pembacaan ayat ini dapat saya simpulkan bahwa ternyata Tuhan telah mengirimkan atau menetapkan suatu orang atau orang-orang yang memang Tuhan percayakan, maksudnya ini dalam tanda kutip yang lebih khusus lah, yang lebih khusus untuk memang diperlengkapi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak seluruhnya Tuhan perlengkapi dengan secara khusus seperti Kak Esra yang ada di bidang misalnya pemuritan atau pengajaran. Tidak, itu beberapa orang ini misalnya yang dapat saya dapatkan bahwa ternyata memang Tuhan perlengkapi kita itu memang secara khusus atau ada kelebihan yang betul-betul menonjol daripada diri kita. Ada beberapa orang yang maksudnya setelah sharing kepada kita bilang, memang Kak Esra itu adalah orang yang memang tipikalnya dia memang pengajaran atau memuridkan orang. Nah, karunia seperti itu atau yang lebih daripada itu mungkin minta maaf. Mungkin saja kepada Kak Tita itu mungkin hal yang seperti Kak Esra dapatkan yang Tuhan berikan mungkin kurang daripada Kak Tita. Jadi itu kembali lagi Tuhan memperlengkapi kita secara khusus atau ada sesuatu yang menonjol daripada kita yang seperti di ayat 18 tadi tidak mungkin kan, agak sedikit lucu andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran kita. Jadi kembali lagi pada gereja, Tuhan perlengkapi kita itu ada di suatu titik yang memang betul-betul secara khusus Tuhan berikan lebih dari untuk hidup kita. Terima kasih. Amin. Oke. Berikutnya siapa ada lagi? Sudah sangat jelas? Saya. Apa-apa? Oke. Ada Silakan, sesuatu silakan. yang saya dapatkan Oke. di ayat yang ke-14 dan 16. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tapi atas banyak anggota. Terus andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Dan selanjutnya gitu. Saya mau kasih dengar kalian satu video ini. Sebenarnya video ini dari tadi malam. Apa itu? Ceritakan sama mama, kenapa kamu main ke jurang ya? Kayak mana? Kayak mana? Lupa aku mau. Otakku ini gak ada mau. Gak ada punya wajah. Otakku Apa dia bilang? Otakku ini yang udah Tutup pintu itu. Berarti otak Anda yang bodoh? Iya, Mak. Iya, Mak. Siapa yang ajak kamu ke sawah main? Otakku, Mak. Ando. Berarti otak Anda yang bodoh? Iya, Mak.
Jadi di mana otak Andini? Aku pukulin dulu otak Andini. Nah, intinya sampai akhir video itu dia tidak mengakui kalau itu dirinya, tapi otaknya. Iya. Gitu. Nah, yang saya mau bilang. Jadi dia memiliki dua kepribadian sebenarnya, dia dan otaknya. Ini bocil. Dia tidak mengakui itu dirinya, tapi otaknya. Nah, kadang kita sebagai satu tubuh Kristus dalam komunitas itu sebenarnya kita lupa gitu identitasnya kita dalam satu tubuh. Jadi apa yang kita lakukan di luar kadang suka lupa kalau kita sebenarnya anggota tubuh dan orang-orang membawa akan identitas. Iya, orang-orang akan melihat sebenarnya kalau misalnya contohnya dalam satu keluarga kayak yang tadi Kaisra bilang, kalau misalnya saya perwakilan dari rumahku, misalnya apa yang saya lakukan, orang-orang di kampung bakalan istilahnya kayak dalam tanda kutip judge satu keluarga gitu. Oh karena papanya, karena mamanya begini. Misalnya, wah ini nggak sopan ini anak nih, ini pasti nggak pernah diajarin nih. Itu. Nah sama kayaknya dalam komunitas juga kadang begitu. Oh dari mana? Oh anak gol sisi gitu. Gol begitu. Cece. Gol Cece, nggak bisa. Gol sisi ya. Gol Cici. Gol Cici. Nah jadi itu kita juga perlu perhatikan bagian yang ini. Jangan sampai kita kayak anak yang ini tadi, bukan saya otakku gitu. Atau dalam ayat ini bilang karena saya bukan telinga ya saya bukan tubuh gitu. Jadi kita lupa bagian yang itu. Jadi kita seenaknya mungkin di luar atau entah itu apa yang kita lakukan. Kalau misalnya baik ya puji Tuhan gitu. Tapi kalau misalnya hal yang tidak baik ya satu komunitas, satu keluarga yang di ini. Lupa bahwa kita ini bagian dari tubuh. Iya. Gitu. Nah ini yang penting juga. Lanjut. Sudah. Oh sudah itu aja. Nah. Oke, kameramen. Oke. Jadi gini ya. Ini hal yang menarik. Ini satu poin dari saya juga buat kita semua pagi hari ini. Percaya enggak? Saya juga gini di dalam apa yang tadi dikatakan Vero kan dia kan bilang begini. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Ya, andai kata kaki berkata karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Nah, itu sebenarnya kayak ngomong kayak begini loh. Kita itu punya rumah. Orang yang ngerti identitasnya, orang yang ngerti dia bagian dari apa, dia akan selalu kembali ke rumah. Saya ulangi lagi ya. Orang yang mengerti dia itu siapa, kan dia akan ngomong, dia sebenarnya bagian dari tubuh si tangan ini kan. Karena aku bukan tangan, karena dia bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Tidak, dia termasuk bagian dari tubuh. Nah ayat ini sebenarnya mengingatkan juga kepada kita bahwa sebenarnya kamu adalah, kita semua adalah bagian dari gol sisi. Seperti itu misalkan. Berarti kemanapun kita pergi, kita harus pulang ke rumah. Ya, ngerti ya? Gitu loh. Kalau dia nggak pulang ke rumah, berarti mungkin dia bukan anggota tubuh. Betul? Tetapi kita bersyukur kalau misalkan dia nggak pulang, memang berarti kan begitu ya. Makanya begini, perhatikan. Saya punya visi tidak pernah melarang. Mungkin kita punya pemusik nih, nggak pernah larang dia main di luar. Karena saya tahu dia nggak akan kehilangan identitasnya. Dan dia pasti akan kembali ke rumah. Betul tidak? Makanya kita nggak pernah, makanya saya pribadi nggak pernah takut mau bantu kita nggak pernah takut mau bantu gereja lain yang membutuhkan pemain musik kalau memang kita available pemainnya dan bisa gitu ya. Main aja, nggak apa-apa, bantu gereja lain, nggak ada masalah. Atau misalkan suatu saat Vero sudah pintar khotbah, lalu kemudian Anjas, Rival, Ayu pintar khotbah, kemudian tiba-tiba ada PMK yang suruh, saya nggak akan halang-halangi kalian pelayanan. Atau kemudian ada sebuah gereja mengundang kalian di sana untuk mengadakan apa dan lain sebagainya. Karena kita harus yakin bahwa kita tidak lupa. Saya yakin kalian tidak akan lupa identitas kalian, dan orang yang mengerti bahwa ini adalah rumah, dia akan selalu kembali pulang ke rumah. Kalaupun dia tidak kembali ke rumah, berarti saya mengerti bahwa ternyata dia bukan anggota. Kan begitu. Ya. Jadi dari pemahaman itu saja kita mengerti itu tadi. Bahwa kita harus memperlakukan komunitas kita, my home kita, jangan seperti klinik. Tahu maksudnya seperti klinik? Nanti dia sakit, baru dia datang. Setelah sembuh, menghilang. Kan begitu. Gitu ya. Nah, tetapi
kita mau perlakukan di tempat kita di mana kita bertumbuh sebagai rumah. Kemanapun kita pergi, kita akan selalu balik ke rumah. Ya, saya tidak pernah lihat Dev itu tidur di omahku. Di sebelah saja. Ada yang pernah lihat sih nemu Dev tiba-tiba pulang dari mana? Dari belanja Indomaret, langsung perginya ke omahku, tidak ke kamar? Enggak, itu karena dia anak. Karena dia tahu rumahnya itu di BTP Blok M11. GBI Oku Mene. Bukan di omahku yang di sebelah, kan begitu, walaupun bersebelahan. Nah itu ya. Jadi bagaimana orang supaya bisa merasa ini di rumah, ya memang harus dimuridkan. Pemuritan itu membuat orang merasa bahwa dia bertumbuh. Orang yang bertumbuh begini, anak itu bertumbuh selalu di rumah. Ya, kalau anak itu bertumbuh di luar rumah berarti panti asuhan, yatim piatu. Setuju nggak? Ada ya, benar ya. Orang yang anaknya itu selalu, anak itu selalu bertumbuh di rumah. Ya rumah keluarga sudah pasti kan, tapi orang yang tidak bertumbuh di rumah berarti dia yatim piatu. Ya yatim piatu ya seperti misalkan dia pindah-pindah gereja, tiap minggu nggak ada gereja tapi itu yatim piatu sebenarnya. Karena dia tidak punya rumah untuk bertumbuh, dia nggak punya makanan yang baik, dia nggak punya tempat gitu ya. Nah itu juga konsep yang penting juga kita ini. Jadi jangan perlakukan rumah kita seperti klinik. Nanti kita sembuh, sakit, nongol. Ada masalah, nongol. Nggak ada masalah, menghilang. Datang ke pendetanya, Pak, tolong usaha saya supaya ini berhasil, proyek saya punya ini. Begitu berhasil, menghilang. Nah kita tidak, itu ya. Gitu. Dan yang paling penting adalah perhatikan kata waktu dia ngomong gini, andai kata aku bukan tubuh, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Itu punya pemahaman, kita juga punya pemahaman begini loh. Kalau dia mengakui dirinya adalah tubuh, ya kan? Maka biasanya orang kalau mengakui dirinya dia mempunyai rumah, maka dia akan membuat rumahnya menjadi lebih bagus, betul tidak? Benar nggak ya? Ya. Makanya di dalam komunitas, di dalam yang kita sebut dengan rumah, kita kenal yang namanya berkontribusi. Itu ya. Kalau yang tidak berkontribusi di dalam rumah berarti dia bukan anggota rumah, dia adalah tamu. Ya. Setuju ya? Yes. Dia adalah tamu. Hanya yang merasa ini rumahnya, maka dia akan terus berkontribusi. Saya nggak bilang kalau kontribusi itu selalu berkaitan dengan masalah materi, tidak. Kontribusi masalah pemikiran, tenaga, ya kan, berkontribusi secara ini dengan menjadi pengurus. Jadi kalau misalkan kita leader nih, pada saat kita jadi pengurus, kita sebenarnya sedang berkontribusi, kita sedang memastikan teman-teman kita ini untuk bertumbuh. Serius. Jadi kalau kalian sebagai leader, ini dengerin yang leader ya, yang dengerin siaran langsung ataupun ini, Tama ingat. Tama, Kiro, yang lainnya yang dengar, perhatikan baik-baik. Pada saat kita ada di rumah, kan sebenarnya pemuridnya itu sebenarnya kita lagi kasih makan orang di dalam rumah itu. Ya, kalau kita memuridkan kita sendiri, kita sedang ini. Nah sebenarnya piringnya yang menyajikan yaitu ya leader ini gitu loh, leader ini yang menyajikan, yang ngasih tahu jamnya kapan, ininya kapan, itu kan sebenarnya yang menyajikan semuanya. Nah pada saat kita sedang jadi leader, kita itu sedang melayani teman-teman kita, saudara-saudara kita, supaya dia dapat makanan yang baik dan bisa bertumbuh. Itu kita harus pegang baik-baik. Bayangkan seandainya, anggaplah misalkan JJ ini bagian yang mengumumkan, woi makan jam 11 ya, dengan cara ngasih flyer. Ada ibadah loh, segini ada saraba loh, kan pakai flyer. Kan begitu. Jadi dia memastikan semua orang supaya diberitahu untuk makan, supaya bertumbuh. Ada makan yang segini. Iya. Kalau misalkan dia nggak makan nggak bisa bertumbuh. Jadi mohon maaf nih kalau misalkan ini leader dengar, perhatikan. Mungkin kita agak ngajakin orang, kayak kita maksa-maksa, biarin aja. Ya kan, karena kita kan nggak enakan gitu ya, dipaksa, belum lagi kalau sudah nggak mau disindir lagi, di statusnya, di ini. It's okay, nggak ada masalah. Karena memang tugas kita untuk memastikan semuanya makanya saya agak keras kalau misalkan kayak doa fellowship, saya keras ngomong. Ya kalau memang nggak datang, ngasih tahu gitu loh.
Itu kan jangan diam saja. Itu kadang-kadang orang mikir gitu, ini repot amat sih. Maksudnya gini, ini orang kok kepo banget dengan hidup gua. Enggak, kita enggak kepo. Jangan sampai gini, ternyata kalian mau pergi, tapi tiba-tiba di perjalanan auzubillah ya, terjadi hal-hal yang tidak enak gitu loh, misalkan kecelakaan atau dan lain sebagainya, kan kita bisa pantau. Ya kan gitu. Makanya itu kita harus memberdayakan begini. Kalau memang kita nggak bisa hadir, kasih tahu lah. Nah itu kan begitu toh. Karena kita merasa ini rumah. Cobalah kalau misalkan Vero nih tinggal di rumahnya, janji pulang jam berapa? Iya nanti saya datang jam 7, pulang sekolah jam 7. Tapi dari jam 7 nggak datang-datang, setengah 8 jam apa dilakukan sama orang tuanya? Dicariin. Nah sebenarnya konsepnya sama. Kalau kita memang mengaku bahwa di dalam itu rumah, bahwa kita ini adalah satu anggota, satu tubuh, maka kita akan selalu seperti itu. Makanya sekali lagi, kalau kita ngajakin teman-teman kita ground, terus ya mohon maaf nih ketua-ketua ground ya, kalau perlu satu-satu ditanyain, dijawab satu-satu. Maaf kak saya tidak bisa, tanya kejar, kenapa tidak bisa? Yang sampai mohon maaf nih kendalanya, iya saya nggak ada kendaraan. Ya sebenarnya solusinya kita bisa carikan gitu loh. Iya maaf kak saya nggak ada uang maksim, padahal rumahnya di sini di NTI. Ya udah nanti Marsen jemput ya. Iya jangan sampai ternyata kan begitu, ternyata rumahnya di belakang di BTP di mana. Nah itu kan sebanyak kita. Jadi kita jangan sampai merasa bahwa kita itu mengkepoin, enggak. Kita bukan mengkepoin orang pada saat kita ngajak dia ground, enggak. Kita mau memastikan aja semuanya bertemu dengan baik kok. Sama seperti kalau saya keras di dalam grup atau di dalam apa, bagi yang enggak ikut sama dengan garis dan sebagainya, itu kan semuanya saya mau memberi pemahaman bahwa kita semua itu sedang didorong untuk bertumbuh. Gitu ya. Jadi makanya itulah yang leader-leader lakukan, namanya berkontribusi. Percayalah suatu saat kalau kalian ya misalkan ayo nih hubungin orang supaya ikut ground, tapi dia bilang enggak lah saya lebih butuh healing yang lain lah daripada ikut ground. Paksa dulu suatu saat saya mau kasih tahu, suatu saat kalau misalkan dia berhasil dan itu dipertemukan lewat ini, dia akan ingat kok, ini teman saya dulu ini yang ngeselin sih dulu, ngeselin karena ngajakin terus ground, tapi ternyata saya bersyukur dia ngeselin saya gitu loh, sehingga saya ikut. Mending dia begitu ketimbang penyesalan di akhir kan begitu. Gini dia bisa jadi ini gitu ya. Jadi kita harus punya pemahaman seperti itu. Jadi kita jangan takut ngajakin orang ground, ngajakin orang untuk bantu pelayanan atau apa, jangan takut gitu loh ya, sepanjang porsinya benar. Oke, ada lagi yang mau dia bagikan? Oh ini lagi nih, masih terkait dengan ayat 1 Korintus 12 ayat 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Garis bawahi kata atas banyak anggota. Saya mau kasih tahu, di dalam rumah kamu nggak pernah sendiri. Nah itu, di dalam rumah kamu nggak pernah sendiri. Karena kalau itu kamu sendiri, kamu bukan di rumah, di kuburan. Nah, dia punya kalau kita mengerti ini, kita punya implikasi besar. Yang pertama, tanamkan kepada semua anggota kita, tanamkan kepada semua leader. Saat kamu ada pergumulan, saat kamu ada masalah, kamu nggak pernah sendiri. Ya, gitu. Sudah dengar ya ceritanya dari Kenneth tentang temannya. Saya curiga dia tidak pernah rasakan rumah. Dia tidak pernah rasakan kehangatan. Oh, gue bisa cerita sama orang, gue bisa begini. Saya takutnya dia tidak pernah benar-benar punya rumah di mana dia bisa dikuatkan, di mana dia bisa menguatkan dan dikuatkan atau saling menguatkan. Ya. Karena firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah 4 ayat 12 dikatakan, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ya. Artinya begini, kita semua nih, leader itu juga bukan orang sempurna. Leader itu bisa kena pergumulan loh. Jangan sampai kalian berpikir karena gua ketogron, gua ini anti pergumulan. Tidak. Sama. Kita itu tidak anti pergumulan, autoimun terhadap pergumulan. Betul tidak ya? Jadi kalau kalian punya pergumulan, jangan malu bagikan ke teman-teman. Karena kita tahu bahwa kita tidak sendiri gitu loh. Dan kita sama rapuhnya dengan anggota kita. Ngerti maksud saya? Kita sama rapuhnya dengan anggota kita. Nah makanya kita harus selalu bersama supaya lebih kuat. Ya,
Makanya kalau yang lagi lemah ya jangan sendiri gitu loh. Kalau yang sedang dalam pergumulan jangan sendiri, tanamkan. Gitu. Tahu enggak kenapa? Bagaimana siasat iblis? Iblis itu pintar banget. Jadi begini ya. Kita misalkan dalam komunitas terjadi gesekan. Semakin kita menjauh dari komunitas, iblis semakin suka karena akan semakin disendirikan. Begitu dia sudah sendiri, wah dicekokin apapun jadi itu barang. Gitu. Makanya kalau saya dengar ceritanya temannya Kenneth gitu ya, saya agak sedih dalam arti sedih begini. Kalau anak kita nakal, sebenarnya seharusnya semakin harus kita bina dengan baik. Gitu loh. Ya kan begitu ya. Semakin anak kita itu kita malah Dev, kalau dia nakal, gak mungkin saya malah kasih ke tetangga. Karena dia akan merusak rumah tetangga, kan begitu. Ya kan? Ngerti enggak maksudku? Ya kan? Saya harus didik dia dulu supaya begitu dia main ke rumah tetangga, dia good manner gitu. Kan begitu ya. Nah sama seperti itu. Jadi pada saat firman Tuhan berkata, karena tubuh tidak dari satu anggota tetapi atas banyak anggota, bukankah keluarga juga itu tidak berbicara tentang individu? Home itu tidak berbicara tentang individu, tetapi berbicara tentang lebih daripada satu. Nah kalau kita sudah tahu itu, berarti kita harus saling menguatkan. Bahwa itu juga penting buat kita. Kalau kita hadapi pergumulan, kita bilang, kita gak pernah sendiri. Selalu ada orang-orang yang akan selalu backup kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Artinya begini, kalau kamu punya kelemahan, kalau kamu punya pergumulan, misalkan saya ini ya susah sekali bangun pagi berdoa, ya jangan tinggal sendiri. Halo? Ngerti maksud saya? Cari orang yang bisa bangunkan kamu bangun pagi. Gitu loh. Kalau kamu orangnya emosian, suka emosian, ya butuh orang lain atau teman yang selalu mengingatkan, oh jangan emosian gitu loh. Itu namanya kita pintar menghadapi siasat iblis, bikin kita emosi, bikin lain semua gitu kan. Ya. Makanya gini kan, coba perhatikan deh, orang yang sering emosi, orang yang sering apa, sebenarnya dia butuh tempat saluran aja. Pernah gak ada temanmu, dia tuh suka cerita aja, kalau sudah cerita meluapkan emosi ya selesai, kamu gak perlu ngomong apa-apa. Ada banyak teman kita yang kayak begitu kan, dia cuman butuh teman cerita aja, kita dengerin aja, oh ya sudah, terus maunya bagaimana, enggak aja, sudah begitu saja. Karena sebenarnya emosi itu memang harus diluapkan. Jadi begini ya, nanti saya akan khotbahkan besok begini. Percaya atau tidak, pada saat kita diciptakan, kita selalu diciptakan dengan yang namanya emosi. Sedih, senang, susah, semua itu emosi. Takut itu memang diinstalkan kepada kita. Takut yang berlebihan itu yang berbahaya. Senang yang berlebihan juga berbahaya. Karena kau gila nanti kan gitu tuh. Orang gila kan selalu senang aja hidupnya ya kan. Berarti kalau kau senang terus hidupnya berarti gila kan begitu. Jadi semua Tuhan itu memang instalkan ke kita yang namanya emosi. Dan emosi itu mulai dari rasa takut, senang, sedih, susah. Itu semua kita bisa rasakan karena memang Tuhan kasih. Gitu loh. Termasuk itu emosi misalkan kita lagi sedih. Nah, emosi itu harus disalurkan memang. Nah, untuk menyalurkan itu lu nggak bisa hanya sekedar naik ke gunung, ngomong enggak. Kadang-kadang kita harus cerita sama orang. Itu disalurkan. Nah, gimana bayangkan kalau kita hidupnya sendirian? Bicara mau ke sama tembok. Karena tembok dipasori bisa bicara. Kan gitu. Di CCTV ya, sebenarnya kan begitu. Ngerti maksud saya ya? Sampai di titik ini kita mengerti bahwa kita nggak bisa sendiri. Gitu loh. Ya, itu. Jadi pada saat kita bicara satu tubuh tetapi atas banyak anggota, berarti kita harus mengerti kita harus selalu bersama-sama. Kita tidak pernah sendiri. Itu konsep my home yang pertama. Nah, kalau kita mengerti ini, maka ada teman kita yang sudah jarang nongol atau jarang apa, kita pasti cariin. Karena kita merasa dia anggota tubuh, karena dia adalah member kita. Karena dia ini kita gitu ya. Oke, jelas ya. Setelah ini lihat ya, di Goal CC member itu ada 260 orang. Tolong dicariin satu-satu ya. Tolong disisir, dicariin satu-satu. Halo, kenapa nggak pernah datang? Lo iya kan, kita mulai dari hal yang sederhana saja. Gitu kan? Gitu. Ingat ya, pada saat kita ngajakin orang, kita begitu. Ingat yang tadi saya bilang, mentalitas kita adalah kita ngajakin dia untuk bertumbuh, bukan ngajakin dia untuk kita kepoin ininya, enggak gitu loh.
Oke, jelas? Ada lagi? Silakan yang mau ini. Gitu. Nah, oke, saya masuk lagi ya, saya agak lebih dalam lagi. Ada yang menarik di dalam yang kita baca nih. Di ayat 15, 16 dan 21. 15, 16 dan 21. 15, 16 itu yang tadi. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Nah, ayat 21, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan kau. Lihat enggak? Sebenarnya gini, kalau kita baca dua ayat ini tuh kayak kebalik. Kayak kebalik begini, yang satu mengatakan, lu bukan bagian dari sini, yang satu mengatakan, gua bukan bagian dari lu. Ngerti ya maksud saya? Ya, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Gua bukan dari bagian dari lu. Kalau di ayat 21 dikatakan, gua nggak butuh lu. Ngerti ya? Jadi biasanya gini, karena dikatakan andai kata, itu berarti kan mungkin saja. Berarti begini, di dalam sebuah keluarga pasti selalu ada perselisihan, pasti selalu ada gesekan, ya kan? Selalu ada gesekan. Ada yang iri-irian, ada yang lupa jati dirinya siapa. Ada yang merasa kadang-kala di dalam sebuah keluarga itu merasa lebih tinggi daripada yang lain. Jadi kalau kita membaca itu ada dua kelompok besar yang biasanya ada di dalam sebuah rumah, ya. Dan ini juga terjadi dalam keluarga kita. Percaya, pasti kamu nanti setelah saya jelaskan, bayangkan di keluargamu pasti ada juga yang seperti ini. Yang pertama, ada dua ekstrim yang berbahaya di dalam sebuah keluarga. Yang pertama, ekstrim merasa paling tidak penting, sama ekstrim yang merasa paling penting. Pernah ada nggak di keluarga kita yang kayak gitu? Merasa dia harus selalu diperhatikan, tetapi ada merasa yang tidak pernah diperhatikan. Jadi dua ekstrim ini selalu ada dalam sebuah keluarga. Nah, orang yang merasa tidak penting, itu di 1 Korintus 12 ayat 15 sampai 16. Waktu dia ngomong, aku tidak membutuhkan engkau. Ya kan gini, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, 21 ya. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Dia merasa tidak penting. Orang yang berpikir dirinya sendiri itu lemah, dirinya sendiri kan begitu. Di dalam komunitas kita ada orang yang, kok saya punya talenta kok sedikit, akhirnya merasa sumbangannya sedikit. Dia merasa tidak penting. Nah, kalau merasa tidak perhatikan, tidak penting, biasanya orang yang tidak pernah diperhatikan, tidak dibuat merasa penting, dia akan selalu playing victim. Tipenya itu suka main playing victim. Apa-apa merasa paling teraniaya, Akhirnya begini, karena dia merasa tidak penting dan dia merasa teraniaya, dia melakukan segala sesuatu seadanya. Coba bayangkan di dalam komunitas kita, bayangkan ada enggak orang yang model kayak begitu? Ada. Karena dia merasa tidak terlalu penting, makanya dia melakukan satu, disuruh pelayanan seadanya, nggak mau ngulik, nggak mau apa, karena dia merasa dirinya nggak penting. Jadi ngelakukan segala sesuatu akhirnya apa? Nggak sepenuh hati, ya kan? Merasa perannya tidak krusial. Oh, nggak ada saya tetap jalan kok. Dia selalu akan merasa seperti itu. Tetapi begitu dia jalan, dia merasa paling victim. Saya nggak diajakin, saya nggak dipedulikan, saya nggak gini. Ada nggak orang model-model begitu? Banyak. Ngerti maksud saya? Dikasih pelayanan, jebret. Tapi dia terlambat datangnya, nggak datang. Bahkan nggak datang. Tapi begitu pelayanannya sukses, begitu jadwal dia pelayanan itu bagus, sukses ini, dia merasa iya, saya malah waktu itu nggak dipanggil. Emang kita ini siapa gitu? Playing victim. Ada kan orang yang begitu ya. Gitu ya. Waktu dia dikasih peran kecil, dia merasa nggak penting. Tapi begitu acaranya sukses, dia merasa iya saya nggak diajakin. Nah, itu kan playing victim. Ya. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, 1 Korintus 12 ayat 22 itu obatnya. Apa itu dikatakan? Anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Kalau dia merasa dia paling tidak krusial, mungkin sebenarnya dia itu yang paling krusial. Karena Alkitab sendiri yang ngomong, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Nah, coba perhatikan ya. Mohon maaf nih, kameramen sama bagian live streaming. Ya kan? Memang dalam beberapa event, beberapa kali kita kayak pelayanan, bahkan saraba, nggak ada dia lengkap pun tetap acara jalan, betul tidak? Betul tidak? Ya kan? Dia merasa begini, nggak ada gue juga tetap jalan kok. Gitu kan? Tetapi nanti di luar bilang, iya karena saya nggak pernah diikat jadwal, nggak pernah diapa. Tapi main playing victim. Coba seandainya pikirkan, ini pelayan altar semua di depan, tapi nggak ada yang atur sound system di bawah.
Halo, halo, kenapa suara saya tidak keluar? Ternyata belum dibuka mute. Ya, enak gak kira-kira pelayanan kita di depan kalau nggak ada yang tampilkan pro presenter kita? Saya mau kasih tahu pagi hari ini, kalau misalkan nih pro presenternya nih, kita WL nih singers nyanyi di depan lagu, pro presenternya tidak muncul. Dibandingkan dengan WL yang salah intro sama pro presenter tidak muncul, jemaat lebih ini yang mana? Lebih ngomel-ngomel yang mana? Kalau tidak muncul pro presenter, betul tidak? Cuman kadang-kadang nih teman-teman pro presenter menganggap pekerjaannya remeh, padahal dalam kenyataannya, coba pertanyakan, rival pernah salah intro masuk lalu kemudian dipandangin seluruh jemaat dengan mata sinis? Enggak. Tapi lihat pro presenter enggak nongol di depan, balik semua orang ke belakang. Ada apa ya kan? Ini gitu. Ada orang yang kayak begitu loh. Ya. Kalau tidak ada rekaman, kameramen, kadang-kadang kita kan begitu kan, kameramen tidak ada, jadi kita cuma pasang saja kamera seadanya. Saya mau kasih tahu pagi hari ini, kalau nggak ada ini kameramen, kita biasanya kehilangan momen-momen penting. Misalkan kita lagi nyanyi ini, kita lagi nyanyi, lagi senang-senang, lagi lompat atau apa begitu, kan kita kehilangan momen yang sebenarnya nanti itu bisa dijadikan sama teman-teman dokumentasi untuk kita jadi background video atau apa dan lain sebagainya. Bahkan bisa buat kita menjadi sebuah highlight, kan begitu. Seandainya kameramennya tidak cuman statis diam gitu loh, nggak bergerak atau bagaimana, kita nggak akan pernah ini. Gitu. Dan itu kemudian saya mau tahu, yang kayak begitu kameramen nggak ngerti bahwa ketiadaan dia berefek jangka panjang buat pelayanan kita. Apa efek jangka panjangnya? Kita nggak bisa evaluasi orang-orang. Terus yang kedua, kita nggak tahu kejadian di hari Minggu itu apa saja. Kita kelewatan banyak momen. Cuman kan kameramen kan selalu begitu, merasa itu tadi, merasa tidak penting. Ya. Yang kedua, ekstrem yang kedua, ayat 21. Jadi aku tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Kalau yang ini merasa yang lebih penting daripada yang lain. Ya. Nah, biasanya orang yang seperti ini di dalam sebuah keluarga karena dia merasa punya segalanya. Talenta bisa, banyak uang, bahkan kadang kelebihan umur pun itu bisa menjadi sebuah tanda kutip ya. Kelebihan umur pun ya memang bisa membuat orang ingin diperhatikan lebih, ternyata bukan untuk memperhatikan orang, tetapi malah pengen diperhatikan lebih. Gitu ya. Nah, biasanya orang yang kayak begini haus akan perhatian. Kalau nggak diperhatikan ngambek. Ya. Nah, biasanya gini. Orang yang merasa paling penting itu juga biasanya cenderung, coba aja perhatikan, pasti dia suka hakimin orang lain. Gitulah. Karena kan dia merasa paling penting kan. Ya. Biasanya orang begini tuh paling suka hakimin orang lain. Termasuk suka jelek-jelekan orang lain. Makanya kan dibilang, gua nggak butuh lu deh, karena lu gini ya jelek-jelekin. Ya. Harusnya kita punya mental bahwa tidak ada yang paling penting. Itunya semuanya penting. Itu bahkan begini ya. Yang tidak merasa penting, kita harus berikan penghormatan khusus. Nah, penting juga buat kita kapan-kapan next time gitu ya. Kalau kalian habis perkenalkan pembicara WL nih terutama, biasanya kan kita beri tepuk tangan dulu buat tim pemusik, tapi kita nggak pernah beli cheers atau tepuk tangan buat teman yang di belakang. Kadang-kadang kita harus ngomong, kita berikan applause buat teman-teman kita yang ada di soundman, yang ada di multimedia, ya kan? Kita beri applause. Kadang-kadang kita lupa, saya pun lupa hal-hal seperti itu. Ya, kita berikan penghargaan. Makanya di ayat 23 dikatakan apa? Kepada anggota-anggota yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita harus berikan penghormatan. Solusinya itu. Yang kurang terhormat kita berikan penghormatan khusus, terhadap yang tidak elok kita berikan perhatian khusus gitu ya. Jadi next time jangan hanya tim pelayan yang di altar aja ya, tim pemuji dan penyembah yang diberikan applause, tetapi tim multimedia sound kita juga berikan tepuk tangan ya kan gitu kan. Atau kepada tim tamborin, tim parking ministry juga gitu ya. Ya. Nah, untuk yang merasa paling penting ya beri pemahaman bahwa dia tidak lebih penting daripada yang lain, sehingga tidak merasa meremehkan ya. Gitu. Contoh kalau misalkan gini,
supaya orang lain itu merasa sama penting dan kita tidak merasa tidak terlalu penting. Makanya gini, saya mau kita semua mulai begini, karena kita dalam satu rumah, mari kita tarik orang kalau kita sudah di level yang di atas, lalu kita merasa penting, supaya kita sama, supaya kita bilang merasa sama-sama penting, mari kita tarik orang yang levelnya di bawah kita tarik sama dengan level kita. Ngerti maksud saya ya? Kita tarik sama dengan level kita, bukan sebaliknya, kita yang ke level dia, tetapi kita upgrade dia ke levelnya kita. Ngerti maksudnya? Jangan sama-sama gini, karena kita merasa lebih penting, karena kita jago, ya kita buat dia juga jago supaya dia merasa sama-sama penting. Ngerti maksud saya? Gitu. Bagaimana kita bisa bina orang-orang yang ada yang dipercayakan Tuhan di tempat ini supaya dia memiliki level yang sama dengan yang kita punya. Nah itu kayaknya Holy Land yang di sebelah sana mati mas bro. Gitu. Nah gitu ya. Nah ayat yang ke 25 itu menarik ya. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota itu saling memperhatikan. Gimana supaya tidak terjadi perpecahan? Saling memperhatikan. Karena jika satu anggota menderita, semua turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Jangan kita bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Sebaliknya juga, jangan kita berduka cita pada saat orang lain bersuka cita. Kita nggak suka, senang lihat orang susah lihat orang senang. Gitu ya. Kita harus saling memperhatikan, bukan saling menggosipin. Saling memperhatikan itu begitu maksudnya. Tarik orang lain ke dalam level yang sama dengan kita. Kalau rival sudah jago WL, tarik orang lain, ajari yang lain supaya punya level yang sama dengan kita. Ya. Oke, jelas ya. Yang untuk yang supaya kita, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita, itu jiwa korsa. Nah itu harus dilatih. Begini, dalam arti gini. Kalau teman kita lagi senang, jangan ketawa-tawa. Jangan menangis. Sebaliknya, maksudnya, sorry. Kalau teman kita lagi sedih, jangan kita ketawa-ketawa. Gitulah. Kalau teman kita sedih, ketawa sampai dia ketawa. Sepakat. Dihibur maksudnya, toh, gitu ya. Dengar hari. Ngerti ya. Jadi ada di dalam keluarga selalu akan ada hal-hal yang tadi saya sebutkan seperti itu. Oke, ada yang mau menambahkan? Hari katanya. Silakan Hari. Gitu. Sebelum kita tutup sudah mau jam 7 ternyata kan begitu ya. Makanya jangan tidur jam 3. Makanya saya udah kasih pinjam iPadku ya. Puji Tuhan. Nah, lain kali jangan aku pinjam ke mati aja. Oh gitu. Gitu ya. Oke, silakan kalau misalkan ada yang lain lagi yang mau menyampaikan gitu ya. Jadi dalam konsep my home itu seperti itu. Selalu. Mungkin kalau soal yang tadi yang merasa tidak penting dan merasa paling penting, mungkin saya ambil bagian yang merasa paling penting dulu, karena khususnya kita hari ini tentang dari leader untuk leader. Ya jangan sampai kita punya pikiran yang ini, yang kayak paling penting gitu, karena kita leader. Jadi kayak kita enggak butuh orang, tapi justru sebenarnya kita butuh. Gitu. Ya biasanya kalau orang memandang leader itu sebagai jabatan, maka dia akan merasa selalu pengen dipentingkan, selalu merasa lebih penting. Gitu. Ya hati-hati, itu betul itu kata Vero. Jadi kalau orang sudah merasa jadi leader itu jabatan itu untuk melayani, bukan untuk supaya dilayani. Untuk melayani. Lanjut. Dan sebagai satu tubuh, jangan juga merasa kita tidak penting gitu. Jangan juga lupa jati diri sehingga kita kayak yang tadi Kak Esra bilang tidak berkontribusi di dalam rumah. Khususnya di gereja, di Goal CC, di komunitas ini. Jangan juga kita kayak yang tadi Kak Esra bilang, kita lupa identitas sampai tidak ada kontribusi di dalamnya. Jadi kayak asal datang, duduk, dengar, pulang, begitu. Cuman sekadar kayak biar hari minggunya ada isinya gitu. Biar hari minggu terlewati dengan hal yang rohani. Tapi tidak ada kontribusi di dalamnya, padahal kita makan di situ. Kita dapat sesuatu dari situ.
istilahnya kayak minimal cuci piring lah di dalam rumah itu. Kayak minimal cuci piring. Jadi ada sesuatu yang kita lakukan saat kita selesai atau kita menerima sesuatu, ndak dalam tanda kutip saya ndak bilang kita harus balas apa yang kita dapatkan, tapi berpikirlah ini sebagai rumah gitu. Ya kalau tinggal terus misalnya di dalam satu tempat terus kita ndak melakukan apa-apa, ya kan aneh, kita sendiri yang ndak akan nyaman gitu dan kita akan merasa ndak penting gitu. Ternyata itu karena kita sendiri. Itu semuanya seperti yang tadi ayat kita sudah baca, semuanya ada fungsinya masing-masing. Ada fungsinya masing-masing, jadi jangan merasa tidak penting, atau sebagai leader jangan merasa juga kita terlalu penting untuk orang lain. Itu saja. Oke, good point. Silakan yang lain menambahkan. Titus. Ayo. Suruh tidur jam 3. Sedikit lagi dari saya, kalau masalah saya cuma mau menekankan lagi sedikit yang poin juga yang paling saya tangkap yang apa Kaiser sampaikan tadi, mengatakan bahwa jangan pernah menganggap kayak kita ngajak orang lain itu maksudnya itu memang bagi orang lain mungkin agak sedikit risih, kenapa sih mau urus hidup saya. Nah, saya sempat bilang tadi sama Kak Ayu, kita semua mempunyai peran yang sama, terutama kalian yang ketua-ketua ground itu memang mungkin salah satu hal yang paling utama, karena yang Kak Isra bilang tadi, mau kasih makan jiwanya orang ini, maksudnya dapatkan orang ini juga itu sangat penting. Jadi memang tanggung jawab ada semua di pundak kita sebagai teman-teman leader, tetapi saya juga mau tekankan sekali lagi untuk saya juga bertanggung jawab untuk hal seperti itu, tetapi kalian juga yang telah dipercayakan hal khusus yang lebih dari kalian memang harus mengutamakan atau memang push memang orang-orang di sini kan kasihan begitu mau kasih makan jiwanya orang ini. Kalau anggaplah kalau kita ngajakin orang ke Gonai itu lagi traktir dia makan makanan rohani. Makan rohani. Karena itu sangat penting untuk ketumbuhannya atau untuk pertumbuhannya. Pertumbuhannya dengan imannya untuk ketumbuhan. Ya, ada lagi. Ada ketumbuhan. Nah, jadi itu yang paling saya mau tekankan. Ada satu lagi hal yang saya mau bagikan pada pagi hari ini yang saya dapatkan lagi. Kalau kita baca ayat selanjutnya, terus untuk ayat 30, ayat 29 sampai 31 di situ dikatakan, adakah mereka semua rasul atau nabi? Ini yang saya mau bagikan Kak, yang saya dapatkan, atau berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk membuat mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Nah, yang saya mau bagikan pada pagi hari ini, mungkin saja kita tidak dipercayakan Tuhan dalam hal seperti itu, dalam menafsirkan bahasa roh atau berkata-kata dalam bahasa roh. Mungkin saja Tuhan pakai kita dalam cooking ministry. Ya cocok kan? Cooking ministry kan? Jangan sampai saya lagi dalam hal baking, cooking ministry atau dalam hal seperti lain. Nah, ketika kita hal itu kita lakukan dengan sukacita, dengan ketulusan, dengan sungguh-sungguh, maka seperti ayat 31 tadi dikatakan, Tuhan akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Nah, yang poin yang jalan utama di sini kan tadi yang dikatakan kayak menafsirkan bahasa roh atau dalam berbahasa roh, pengajaran mungkin seperti itu, tetapi yang saya mau bagikan mungkin hal kecil yang kita lakukan itu bukan hal yang kecil, tetapi hal yang kita dapat lakukan di gereja, yang kita lakukan dipercayakan pada sekarang ini dengan ketulusan, dengan kesungguhan hati, maka Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan yang lebih baik ke depannya untuk kita. Amin. Terima kasih. Amin. Oke. Ada lagi? Yang lain silakan. Kita nggak ngomong gitu. Nur. Hari? Siapa? Sartita. Ingat ya, saya pesan semuanya untuk leader-leader yang ada di sini maupun yang di sana, ingat. Poin pentingnya yang hari ini juga jangan sampai kita sudah dikirimin orang, kita tidak memberdayakan. Gitu. Terutama cooking ministry, ya. Belum berbuah ini, belum harus di manage dengan baik.
Nah, kalau kita sudah diperlengkapi, kita sudah berdayakan, maka berikutnya setelah diberdayakan di-manage dengan baik, diatur jadwalnya, diajari. Ya, diajari dulu baru diatur jadwalnya dengan baik. Gitu. Kasih nama-namanya kan, yang cooking ministry siapa-siapa, ada grupnya juga, di-manage itu. Gitu ya. Kita bisa memberdayakan, manage sama memberdayakan itu dua hal yang bersamaan jalannya. Gak mungkin kita bisa memberdayakan orang kalau kita tidak manage. Nah, di dalam manage itu ada namanya diajari. Setelah diajari, diberdayakan, dijadwalkan. Gitu. Ya. Makanya Gigi kemarin, ingat Gigi kemarin kan saya kasih tahu, ini ada nih yang daftar desain grafis. Gitu, ini. Caranya bagaimana memberdayakan? Tapi Kak, tidak ada yang betul-betul saya tidak. Kalau memang tidak ada, bikin-bikin saja. Bikin-bikin saya kerjaan, yang penting. Kadang-kadang kita merasa kayak gini lah, Saraba ini belum ada flyernya, sudah bikin aja flyernya terus, ya kan. WBI belum pernah ada flyernya juga, kan gitu kan. Nah, kita bisa bagi-bagi itu sama orang-orang yang ini, kamu urus ya, ini WBI harus ada flyernya ya, ininya gitu. Jadi dengan kita membuat seperti itu, maka apa yang akan terjadi? Otomatis yang masalah kita bulan kedua itu detailing itu akan terjadi. Kalau kita melakukan manage pemberdayaan, kita lakukan, pasti detail itu terjadi. Akhirnya apa? WBI bisa punya flyer sendiri, ini punya flyer sendiri, Gold Kids juga punya flyer sendiri, karena sudah ada yang nanganin sendiri-sendiri gitu loh. Nah, pelayanan itu harus begitu. Yang setuju katakan amin. Amin. Ada lagi, silakan sebelum kita tutup dalam doa. Dan makan-makan nanti siang. Siapa yang puasa handphone? Saya puasa handphone juga hari ini. Apa itu? Nanti kami pulang loh kalau banyak. Cepat. Ayatnya yang ke-28 ini mungkin yang saya ulangi lagi sekali lagi. Seperti yang dikatakan di ayat 28, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Nah, Tuhan tetapkan juga kita di gereja ini sudah di porsinya kita masing-masing. Jadi ini mungkin sudah dibilang tadi, jangan ada saling iri atau bagaimana. Nah, kalau di situ kelebihan yang Tuhan tetapkan dia, ya harus kita support. Betul. Jangan mau bilang ini, jangan kok, saya mau bisa juga. Nah, tapi kalau Tuhan sudah tetapkan kita misalnya di sebagai ketua ground, sebagai cooking ministry, sebagai guru sekolah minggu, pasti ayo kita ambil tanggung jawab itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan, dan jangan pernah menganggap rem orang lain, tetapi bagaimana kita mau support sama-sama agar tujuan dari kita, apa visi dari gereja ini atau apa visi dari komunitas kita ini dapat tercapai, seperti itu. Amin. Oke, sip. Oke ya, kayaknya sudah kita harus mengakhiri karena sudah mau jam 7. Tuh ya. Siapa lagi yang mau didoakan? Kenapa? Iren dia mau ujian tutup. Iren ini engkau? Iren Ontoni. Hah? Ontoni. Iren Ontoni. Oh, oke. Namanya. Bukan bukan PNUP ya. Bukan, Iren okay, yang okay. saya. Iren yang lain ya. Nah, terus apa lagi? Oh, ini kalau kita satu tubuh, ini penutupnya. Sorry. Kalau kita jadi satu tubuh, enggak mungkin kita akan saling menjelekan. Ya. Kayak ya kita tahu lah ya. Kayak saling menjelekan itu kayak tangan ini sangat jelek begini. Ini tangan ini. Ya kita satu tubuh gitu. Jadi berhentilah. Kalau misalnya ada yang menjelekan, berhentilah saling menjelekan. Atau mungkin sering meniru kelakuannya, itu sangat harusnya sih kalau memang satu tubuh, dia tidak. Ada yang pernah gigit tangannya sendiri? Nah, itu dia. Ada yang rival. Atau memukul kepalanya sendiri dengan tangannya begitu, ada? Tidak. Nah, kalau ada yang melakukan itu, kemungkinan besar dia bukan keluarga. Bukan identitas kah? Nah, ya bisa jadi dua. Memang bukan keluarga,
Ya kan? Bukan Iya. dia lupa identitasnya. Kalau sudah diingatkan, mengerti. ingat ya, kamu itu tangan loh, jangan pukul Iya. kepalamu. Dia akan berhenti kalau betul-betul tangan. Tapi Bahkan- kalau dia berhenti berarti bukan anggota. Memang bukan anggota. Bahkan sebenarnya kalau misalnya kita sudah dikasih ingat itu kayaknya itu sudah termasuk aneh kan? Iya. Kayak misalnya tangan jangan pukul kepala itu bagaimana itu coba? Misalnya kayak berhenti kok. Itu maksudnya sudah aneh. Dari situ saja sudah aneh. Apalagi sudah dibilang-bilang nggak dengar itu sudah luar biasa anehnya. Jadi berhentilah kalau misalnya ada di gerejanya kita. Gitu. Makanya kan selalu saya sudah bilang jangan meludah di sumur yang Kita minum. airnya. Sama, jangan kita pukul anggota tubuh kita sendiri. Gitulah. Jelas ya? Oke? Apalagi pukul kepala. Pukul kepalanya sakit. Aneh itu. Oke ya? Oke. Jelas ya? Gitu. Apalagi jambak rambutnya ya. Disitulah saya merasa memiliki kelebihan dibanding dengan kalian ya kan. Itu. Wow, cara mengucap syukur yang hebat. Gitu, oke. Siapa siapa namanya? Ontoni. Siapa lagi yang kita doakan? Hakia juga. Nah, Rival Motufel. Apa sih itu Titus? Kau yang doa habis ini soalnya. Oke. Rival Tufel. Iren Ontoni mau ujian tutup. Hakia pemulihan teman-teman yang di kampung. Hari ini? Anda tahu kapan? Terus apa lagi? Hah? Kapan? Minggu ini? Minggu depan? Tapi bukan minggu ini. Minggu depannya ini. Oke, sebelum tanggal 17. Oke, Jess. Silakan diambil mic-nya dan berdoa. Oh ya, ditulis dulu. Iren ujian. Hakia pemulihan. Sin juga ujian. Terus? Rival juga. Ujian. Ujian Tufel ya. Terus teman-teman kita yang di kampung kita doakan supaya mereka cepat pulang dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Asik. Dan bawa oleh-oleh. Ya. Kalau pulang. Oleh-oleh. Gitu. Irfan. Mana Irfan? Nggak kesini? Nggak tahu Masa? gimana, Mi. Terus udah? Sudah ditulis semua. Terus jangan lupa semua. Kita kan banyak latihan hari ini. Pagi latihan, siang buka puasa, malam latihan, gitu ya. Besok yang satu kali gitu, oke? Jam 10, oke? Oke? Oke, berdoa. Dimulai dari, mari kita berdoa sama-sama. Yuk, Anjas berdoa, silakan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah semuanya Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Sebelum kami jauh melangkah di hari yang baru ini Tuhan, kami mau terus membawa doa-doa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menjawab doa-doa kami tepat pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini Tuhan Yesus kami berdoa buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah melalui gereja-Mu di tempat ini Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan Bapa, nama Tuhan semakin diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kau berkati setiap pemimpin rohani kami yang ada Bapa. Biarlah hikmat yang daripada-Mu, kekuatan yang daripada Tuhan Kau terus limpahkan, Kau terus nyatakan dalam setiap pemimpin-pemimpin rohani kami yang ada Bapa. Khususnya Tuhan kami berdoa buat Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Kami serahkan masa tuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang terus lindungi,
Berikan damai sejahtera, sukacita terus mengalir dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap anak-anaknya Tuhan, cucu mantunya Bapa. Kami berdoa buat Kaisar Tuhan, sebagai mentor rohani kami di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai dalam pelayanannya Tuhan, dalam pekerjaan yang Kau pakai lebih dahsyat Tuhan, untuk menjadi berkat buat banyak orang Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berkati istrinya, berkati anaknya Tuhan Yesus. Biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang harmonis di dalam Tuhan, menjadi keluarga yang terus mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang mereka lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat komunitas kami di tempat ini. Gol sisi Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan setiap pengurus-pengurus yang ada, leader-leader yang ada Tuhan Kau memberkati, Engkau perlengkapi setiap kami Bapa. Biarlah kami dapat melakukan setiap tanggung jawab kami masing-masing sesuai dengan yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Yesus kami berdoa, khusus buat teman-teman kami. Mungkin kami berdoa buat Iren Tuhan, yang sedang mungkin mengalami sakit penyakit Tuhan. Apapun itu kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang sembuhkan. Mungkin Tuhan Yesus juga mau melaksanakan ujian Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan hikmat yang daripada Tuhan Kau limpahkan, Kau nyatakan dalam kehidupannya. Biarlah ujiannya berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga kami berdoa buat rival Tuhan, juga yang akan melaksanakan ujian. Kau memberkati Bapa, Engkau perlengkapi Bapa. Terima kasih kekuatan yang daripada Tuhan, kesehatan yang daripada Tuhan. Biarlah setiap soal-soal yang dihadapinya dapat dijawab sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat teman kami Tuhan, Haki ya Tuhan, yang sedang dalam pemulihan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati dia, berikan kekuatan Bapa, kesehatan untuk terus semangat dalam menghadapi Tuhan Yesus pemulihannya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau akan menyatakan mujizat-Mu buat teman kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Juga berdoa buat Sin Tuhan, mungkin minggu depan akan melaksanakan ujian Tuhan. Engkau berkati Bapa, kekuatannya, kesehatannya Tuhan pelihara, bahkan hikmat yang daripada Tuhan Kau limpahkan terus dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat kegiatan-kegiatan yang ada di gereja ini Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Mungkin Tuhan Yesus sebentar akan ada latihan. Engkau memberkati Bapa dari latihan pertama jam 10 Tuhan, dan juga ada latihan untuk malam nanti Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh Tuhan melaksanakan latihan ini dengan baik untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan kami akan melaksanakan ibadah kami esok hari Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan, nama Tuhan yang saja yang ditinggikan lewat ibadah-ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan Tuhan ibadah-ibadah kami yang akan kami laksanakan besok. Ibadah raya 1 Tuhan, ibadah raya 2, bahkan ibadah raya 3 Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap para pembicara yang akan mengambil bagian Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ibadah-ibadah ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dan Kau kirimkan Tuhan orang-orang yang rindu, yang haus untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kirimkan lebih banyak jiwa-jiwa Tuhan Yesus untuk memuji, membesarkan, mempermuliakan Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sepanjang hari ini Tuhan Yesus, apapun yang menjadi aktivitas kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang terus pelihara kami, Tuhan yang terus arahkan kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, biarlah kehidupan kami terus bergantung hanya kepada Tuhan saja, terus berjalan sesuai yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sedang pulang kampung Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi kesibukan mereka di kampung mereka masing-masing. Namun kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan terus sempurna dalam kehidupan mereka. Dan mungkin ketika teman-teman kami merencanakan untuk kembali ke tempat ini Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan, biarlah perlindungan Tuhan terus Engkau nyatakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap Tuhan untuk melangkah di hari yang baru ini. Kami serahkan kehidupan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami. Biarlah semuanya dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni pelanggaran kami.
Ampuni dosa kami Tuhan, kami bawa doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.